Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Dwi Jayanti, dan rekan saya, Wiwin Dwi Setioningrum. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perbedaan yang signifikan antara standar-standar akuntansi di berbagai negara. Ketidakseragaman standar akuntansi di berbagai negara akan menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan, pihak penyusun, dan pengguna laporan keuangan. Beberapa negara menganggap prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi dan otoritas pajak. Standar akuntansi di Indonesia berfokus pada kebutuhan informasi pemegang saham biasa atau pihak pemberi kredit atau kreditor melalui penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Model pelaporan keuangan utama saat ini yang sedang dalam proses penyusunan oleh International Accounting Standard Board atau IASB IASB. IASB mempunyai mendata untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional tersebut. IASBI mengumumkan standar pelaporan yang disebut dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Penentuan mata uang asing. Ada dua permasalahan utama yang diatasi ketika laporan keuangan yang dijabarkan dari mata uang asing ke rupiah Indonesia, yaitu 1. Nilai tukar atau kurs manakah yang harus digunakan untuk menjabarkan nilai mata uang asing menjadi mata uang lokal. 2. Bagaimana seharusnya perlakuan atas keuntungan atau kerugian tersebut. Apakah keuntungan atau kerugian tersebut harus dimasukkan dalam laba rugi? Ada 3 kemungkinan nilai tukar atau kurs yang digunakan dalam mengkonversi nilai mata uang asing menjadi rupiah. Nilai tukar sekarang atau kurs kini, current rate, nilai tukar atau kurs historis, historical rate, dan nilai tukar rata-rata atau average rate. SAK 10 tentang penjabaran mata uang asing memberikan pedoman khusus untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam rupiah untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diukur atau didenominasikan ke dalam rupiah. Tujuan dari PSAK 10 adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan entitas keuangan. Hierarki indikator dalam menentukan mata uang fungsional. Pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan mata uang di negara yang mempunyai kekuatan persaingan dan peraturan yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Entitas, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lainnya dari pengadaan barang atau jasa. Kedua, mata uang yang dan hanya dihasilkan dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas, mata uang yang diterima dari aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan. Ketiga, jika indikator-indikator dan penentuan mata uang bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan mata uang fungsional. Penentuan mata uang fungsional dalam ekonomi hiperflasis. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Untuk kondisi seperti ini, maka mata uang pelaporan dari induk Indonesia atau rupiah harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika keadaan hiperinflasi tersebut diabaikan dan proses penjabaran yang normal digunakan. Pengukuran kembali adalah pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diharuskan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing. PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. DSAK meyakini bahwa hubungan ekonomi yang mendasari disajikannya laporan keuangan entitas asing tidak
boleh didistorsi atau berubah dalam selama proses translasi dari mata uang fungsional entitas asing menjadi mata uang entitas induk. Penjabaran dilakukan dengan menggunakan nilai tukar sekarang atau kurs kini untuk semua aset dan kewajiban. Nilai tukar ini merupakan supported pada tanggal laporan posisi keuangan, pos dalam laporan laba rugi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal terjadinya transaksi yang mendasari. Walaupun untuk tujuan praktis dapat menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode yang mungkin digunakan untuk pos-pos dengan asumsi bahwa pendapatan dan beban menjadi merata selama periode tersebut. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan dari penyesuaian penjabaran. Penyesuaian penjabaran dari proses penjabaran adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode yang bersangkutan. Laba rugi komprehensif termasuk semua periode yang bersangkutan kecuali perubahan yang diakibatkan dari investasi oleh pemiliknya dan distribusi kepemilikannya. Laba komprehensif termasuk laba neto dan item penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari perubahan aset neto pada perubahan bisnis dari sumber selain non-pemilik. Terdapat beberapa alternatif format penyajian untuk laba komprehensif. Laporan bentuk tunggal, pendekatan laba rugi, gabungan yang pertama menyajikan item-item yang menyusun laba neto dan kemudian mempunyai bagian yang menyajikan item penghasilan komprehensif lain. Sebuah alternatif menyajikan dua laporan. Yang pertama menyajikan perhitungan laba neto dalam satu laporan dan kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba neto dan merekonsiliasi menjadi laba rugi komprehensif dengan melaporkan item penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Alternatif ketiga digunakan oleh banyak perusahaan adalah hanya menyajikan item-item yang merupakan bagian dari penghasilan komprehensif lain dalam schedule akumulasi penghasilan komprehensif lain di dalam laporan keuangan. Konsolidasi ekuitas pemegang saham. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Wiwin. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepentingan non-pengendalian pada entitas anak di luar negeri. Sebagaimana besar perusahaan Indonesia lebih suka untuk memiliki 100% anak perusahaan luar negerinya. Dengan demikian, akan memungkinkan manajemen yang lebih efisien akan anak perusahaan dan tidak ada keharusan untuk menyusun laporan keuangan anak perusahaan untuk kepentingan minoritas. Akan tetapi, jika anak perusahaan luar negeri tidak memiliki sepenuhnya, maka kepemilikan minoritas harus dihitung dan diperlakukan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi luar negeri ke rupiah adalah pengukuran kembali. Walaupun pengukuran kembali tidak umum sebagaimana translasi, terdapat beberapa situasi di mana mata uang fungsional dari afiliasi asing bukan mata uang lokal. Pengukuran kembali sama seperti translasi di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai serta rupiah dari akun-akun afiliasi sehingga dapat digabungkan atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan dari keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari proses pengukuran kembali dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan. Umumnya adalah pendapatan lain-lain. Digunakan beberapa nama akun seperti keuntungan atau kerugian mata uang asing, keuntungan atau kerugian mata uang, keuntungan atau kerugian nilai tukar, atau keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Selanjutnya, ilustrasi pengukuran kembali anak perusahaan luar negeri. Untuk menyajikan kembali laporan keuangan, akan digunakan contoh Germany Company. Satu-satunya perbedaan dengan contoh translasi sebelumnya dan contoh sekarang adalah mata uang fungsional anak perusahaan luar negeri sekarang diasumsikan sebagai rupiah, bukan euro Eropa. Pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri setelah akuisisi. Neraca saldo pada entitas anak harus diukur kembali dari euro Eropa menjadi rupiah.
Kurs kini yang digunakan untuk mengukur kembali akun moneter dan kurs historis yang sesuai digunakan pada setiap akun non-moneter. 3 pos menggunakan perhatian khusus. Pertama, aset tetap diukur kembali menggunakan kurs historis pada tanggal entitas induk, mengakuisisi entitas anak di luar negeri. Jika entitas anak membeli aset tetap tambahan setelah entitas induk mengakuisisi anak saham entitas anak perusahaan, maka tambahan aset tetap tersebut akan diukur kembali menggunakan kurs pada tanggal pembelian aset tetap tambahan tersebut. Selanjutnya, ikhtisar translasi versus pengukuran kembali. Pada saat mata uang fungsional adalah rupiah, maka pos moneter di neraca akan diukur kembali menggunakan kurs historis. Dalam contoh ini, kurs langsung telah meningkat selama periode berjalan, sehingga akun moneter lebih rendah pada saat diukur kembali dibandingkan saat ditranslasi. Selanjutnya, investasi asing. Sebagian besar perusahaan mengkonsolidasi anak perusahaan luar negeri sesuai dengan PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasi. Dalam beberapa kasus anak perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi karena kriteria yang ditetapkan untuk anak perusahaan luar negeri umumnya induk perusahaan mengkonsolidasikan anak perusahaan luar negeri kecuali jika salah satu kondisi tersebut sangat ketat sehingga perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan luar negeri tidak dapat melaksanakan tingkat pengendalian ekonomi atas sumber daya dan operasi keuangan anak perusahaan luar negeri yang merupakan syarat konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan pertukaran mata uang asing di negara asing. Yang kedua, pembatasan transfer properti di negara asing. Dan yang ketiga, ketidakpastian lain yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, lindung nilai investasi bersih anak perusahaan luar negeri. PSAK nomor 55 memperbolehkan melindungi nilai investasi bersih di anak perusahaan luar negeri. Sebagai contoh, PT Induk mempunyai investasi bersih sebesar $50.000 di anak perusahaan Jerman yang dibayar seharga Rp66.000. PT Induk dapat memutuskan untuk melindungi nilai investasi aset bersih dengan melakukan kontrak kurs di muka untuk menjual euro, atau perusahaan dapat mengeluarkan kewajiban berbasis euro. PSAK nomor 55 menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian dari bagian efektif lindungi nilai investasi bersih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari selisih translasi. Selanjutnya, persyaratan pengungkapan. PSAK nomor 10 mengharuskan agregat keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing yang dimasukkan dalam laba atau diungkapkan terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam metode penjabaran, perubahan berkala dalam selisih translasi dilaporkan sebagai elemen pendapatan komprehensif lainnya sebagaimana yang diharuskan oleh PSAK nomor 10. Selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk operasi entitas luar negeri. Bagian ini membahas topik khusus dalam akuntansi untuk perusahaan multinasional. Yang pertama, laporan arus kas adalah penghubung antara dua neraca. Perusahaan mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan arus kas. Yang kedua, penerapan aturan nilai antara biaya perolehan dan nilai pasar untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus pada saat mata uang pencatatan bukan mata uang fungsional. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Yang ketiga, transaksi antar perusahaan. Sebuah induk perusahaan atau kantor pusat Indonesia dapat mempunyai transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan dengan afiliasi luar negeri yang menimbulkan piutang atau utang antar perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, diharuskan alokasi pajak antar periode pada saat ada perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan laporan laba rugi dan untuk tujuan pajak. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.